Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kak Wisnu. Tahukah kalian bagaimana pesawat itu dikendalikan? Seperti video. Nah, sudah lihat videonya, pesawat itu dikendalikan dengan menggunakan sebuah sistem yang namanya sistem navigasi pesawat. Sistem navigasi pesawat ini sangat penting karena tanpa itu pesawat tidak akan bisa dikendalikan dan bisa jatuh. Dan tahukah kalian bahwa sistem navigasi pesawat itu menggunakan prinsip fisika yang namanya vektor. Vektor. Nah, kali ini Kak Wisnu akan membahas tentang apa itu vektor dan apa bedanya dengan besaran skalar. Jadi vektor dan skalar itu disebut sebagai sebuah besaran. Yuk kita bahas. Ada dua. Yang pertama adalah skalar. Kemudian yang kedua tadi apa? Vektor. Nah, dalam banyak buku teks, skalar itu sebuah besaran yang hanya punya nilai atau besar. Nilai atau besar. Sedangkan untuk vektor itu adalah sebuah besaran yang punya nilai atau besar dan ada dannya nih. Dan dia punya satu lagi yang berbeda dengan skalar, yaitu begitu secara tekstualnya. Nah, maksudnya apa dalam kehidupan sehari itu? Contohnya seperti apa sih? Yuk kita lihat. Misalkan Kak Wisnu punya sebuah balok besar di sini A, kemudian didorong ke kanan sampai ke titik B. Baloknya didorong ya. Nah, ini jadi putus-putus ya. Jadi ini udah nggak ada. Baloknya didorong Kak Wisnu ke kanan sampai ke titik B ini. Nah, ternyata setelah diukur jarak A dan B ini, jarak sini ke sana, itu setelah Kak Wisnu ukur ternyata 6 meter. Lalu, vektor itu yang mana dan skalar itu yang mana? Nah, sabar. Kita akan lihat dulu. Ukurnya 6 meter. 6 meter ini adalah yang disebut sebagai skalar. Ini hanya menunjukkan sebagai nilai atau besarnya saja. Lalu vektornya gimana Kak? Kalau vektor itu adalah 6 meter, ada arahnya ke kanan. Kanan ini menunjukkan arahnya, sedangkan 6 meter ini menunjukkan nilai atau besarnya. Gitu? Saya ulangi, kalau Kak Wisnu dorong balok dari titik A ke titik B, yang Kak Wisnu ukur dari A ke B itu ternyata 6 meter, ternyata 6 meter itu adalah nilai atau besar saja yang disebut sebagai skalar. Lalu vektornya itu adalah 6 meter ke kanan. 6 meter itu menunjukkan nilai atau besar dan ke kanan itu menunjukkan arah. Kemudian saat Kak Wisnu mendorong dari titik A ke titik B itu ternyata membutuhkan waktu 6 detik atau 6 sekon. Lalu bagaimana kecepatan Kak Wisnu, kelajuan Kak Wisnu? Yuk kita hitung. Kelajuan, kita ingat dulu di SMP kita masih punya rumus V sama dengan S per T ya. Ini diingat-ingat ya. Yaitu kecepatan kelajuan jarak perpindahan dibagi waktu. Kita kelajuan dulu. Kelajuan itu termasuk besaran skalar.
Sehingga yang di atas S-nya ini adalah jaraknya, yaitu hanya menunjukkan 6 meter saja tanpa arah. Berarti ini 6 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkannya adalah 6 sekon. Sehingga didapatkan nilai 1 meter per sekon saja. Ini menunjukkan besar saja tanpa ada arah sama sekali. Jadi kalau Kak Wisnu ada kelajuan sama dengan 6 meter dibagi 6 sekon sama dengan 1 meter. 1 meter ini menunjukkan nilai atau besar saja. Lalu gimana Kak Wisnu kalau yang vektor? Kalau yang vektor itu namanya kecepatan. Kecepatan itu berarti vektornya yaitu vektor 6 meter kemana? Ke kanan. Dibagi dengan waktunya. Waktunya berapa? 6 sekon. Sehingga hasilnya coret-coret 1 meter per sekon ada arahnya ke kanan. Nah, ini menunjukkan besarnya. Kemudian ke kanan ini menunjukkan arahnya. Begitu untuk konsep vektor dan skalar. Terima kasih sudah menyimak videonya Pak Wisnu. Sampai ketemu lagi ke video-video selanjutnya. Terima kasih.